Inilah strategi orang paling licik di dunia yang dari awal karir sampai akhir, branding yang paling real adalah penipu ulung. Dan semua berada di satu pulau kecil, Saint James. Elit global itu nggak bodoh. Mereka tahu mana yang aman, mana yang nggak aman. Mana yang harus disembunyiin, mana yang disapu di bawah lemari. Dan kenapa mereka diem-diem aja? Bertahun-tahun sampai kasusnya meledak. Jawabannya, the honeypot. Semua koneksi elit yang dikumpulin sama Epstein itu ngejanjiin satu hal. Total privacy. Bener-bener privasi total. Makanya dia beli pulau kecil itu di Virgin Islands. Udah bebas hukum. Yang bikin elit-elit mikir apa yang terjadi di pulau ini, ya tetap di pulau ini. Karena yang dijanjiin Epstein, ya mereka merasa aman buat ngeluarin semua sisi-sisi gelap fantasi mereka. Nggak ada CCTV, nggak ada wartawan, nggak ada orang. FBI sama polisi yang ngegerebek rumahnya Epstein nemuin sistem perkabelan kamera tersembunyi dan itu canggih banget nggak kelihatan. Itu di kamar tidur, di ruang pijet, di mana-mana. Jadi ternyata selama ini semua network elitnya dia itu direkam secara diam-diam. Dia punya ribuan jam rekaman orang-orang paling berkuasa di dunia lagi ngelakuin hubungan dengan anak di bawah umur. Kalau secara istilah bisnis, Epstein adalah sebuah kompromat, yaitu orang yang ngumpulin bahan-bahan blackmail untuk memeras orang-orang kuat. Atau setidaknya punya perisai lah. Lo bayangin kalau misalnya Bill Gates atau Pangeran Andrew udah nggak seneng dan berani macam-macam sama Epstein. Ya nggak bisa, karena sekali videonya bocor, hidupnya tamat. Itu kenapa Epstein itu disebut kebal hukum. Dan ini bertahun-tahun. Dia megang kartu as orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Dia ngenyandera moralitas elit global. Lantas apa yang kita bisa pelajarin? Tapi Epstein menurut gua, itu tuh cuma gejala dari penyakit yang lebih parah. Penyakitnya itu sistem di mana uang dan kekuasaan bisa membengkokin hukum. Bank-bank besar nih yang selama karirnya Epstein nge-transfer duit haram kayak JP Morgan, Deutsche Bank, akhirnya kena denda ratusan juta dolar karena terbukti tahu Epstein itu mencurigakan. Tapi mereka diem aja demi profit. Akhirnya kita lihatlah moral, etika, dan aturan itu semua kalah sama satu hal tadi, akses dan uang. Kasus ini ngasih lihat kita seberapa tipis antara dunia kita sama dunia mereka di level kekayaan tertentu. Moralitas itu seolah jadi opsional dan itu ngeri banget. Dan ini real. Pertanyaan gedenya gini, menurut lo dengan matinya Epstein, apakah jaringan ini putus? Atau sebenarnya masih ada Epstein lain yang beroperasi di dunia, cuma belum ketahuan aja? Gue rasa jawabannya ya pasti. Ada nggak di Indonesia? Mungkin. Menurut gue likely. Tapi menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada satu pelajaran penting yang kalian bisa pelajarin dari video ini dan kasusnya Epstein, apa?